Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa pengajian online yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih mawaris. Tepatnya pada pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah munasakhah. Apa munasakhah itu? Munasakhah itu ya berasal dari kata nasakhah, itu mengganti ya. Munasakhah itu saling mengganti. Definisi secara fikihnya munasakhah adalah memindah bagian ahli waris kepada ahli waris yang lain. Dan saya tulis di sini, memindah bagian ahli waris kepada ahli waris yang lain. Itu namanya munasakhah. Saya contohkan. Jadi ada zauj, umun, abun misalnya. Yang meninggal adalah zaujah tentunya. Ini yang meninggal. Nah, kemudian sebelum harta ini belum sampai dibagikan, harta warisnya zaujah ini dibagikan ketiga orang ini, tahu-tahu ada yang meninggal lagi, umun misalnya meninggal, padahal belum dapat warisannya zaujah. Maka bagaimana cara membagikan warisannya umun ini? Kan umun zaujah meninggal, umun masih ada. Sebelum harta warisannya dibagi kepada tiga orang ini, hartanya bagiannya umun itu belum sempat dibagikan, tapi kemudian umunnya mati ini, tinggal zaujun dan abun misalnya. Kan umun ini punya dua harta. Umun ini punya harta, yang pertama harta waris, ya kan, harta waris dari zaujah. Yang kedua hartanya sendiri. Gimana cara membaginya harta waris ini? Harta yang belum sempat dibagikan, kan di dalam hartanya zaujah ini ada haknya tiga orang. Ini tiga orang zaujun, ya kan. Tapi kemudian sebelum harta ini dibagikan, ada yang mati lagi, ibunya kok mati. Maka cara membaginya nanti saya jelaskan di bab munasakhah ini caranya ya. Jadi sebelum membagikan harta waris, ada yang mati lagi. Gimana cara membagikannya kepada zaujun dan abun ini? Yang sering terjadi itu kan begini. Jadi ada seorang laki-laki meninggalkan zaujah ya, kemudian ibnun, kemudian bintun. Berarti kan bapaknya ini yang mati kan. Jadi yang mati adalah zaujun. Berselang beberapa waktu sebelum harta warisnya zaujun ini dibagikan, zaujahnya mati, tinggal anaknya berdua, begitu. Jadi zaujah yang mati di sini. Awalnya zaujnya mati, sebelum hartanya dibagikan kepada tiga orang ini, zaujahnya ikut mati, otomatis tinggal dua ahli warisnya. Bagaimana cara membagikan harta warisnya zaujah? Yang pertama, kemudian harta warisnya zauj yang pertama ini, kemudian harta warisnya zaujah. Gitu. Zaujah ini kan punya hak. Jadi selain membagi harta warisnya zauj kepada tiga anak ini, juga membagikan harta warisnya zaujah kepada dua anak ini. Gimana caranya itu? Jadi intinya munasakhah itu memindahkan harta waris yang awalnya haknya ini sekarang dipindah kepada dua orang anaknya. Jadi saya contohkan ya, langsung aja ke nominal harta. Jadi seorang zauj meninggal, itu yang ditinggalkan adalah istri. Istri dapat berapa ini? Kalau bersama anak, istri dapat 1/8. Ini asobah semua.
asobah, cuma status asobahnya berbeda ya. Kalau ini asobah bin nafsi, ini asobah bil ghair. Nah, di sini berlaku berarti asul masalahnya 8 ya kan. 8 bagi 8 1. Di sini lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah, sebelum yang 8 ini, yang bagian ini, coba kita kemudian bagikan hartanya ya, bagikan hartanya. Hartanya 8 juta misalnya. Langsung aja. Berarti 8 bagi 8 sama dengan 1. 1 kali 1 berarti di sini dapat 1 juta. Sisanya berapa? 7 juta untuk 3 orang, untuk 2 ini dianggap 3 ya, dianggap 3 orang. Karena ibnun ini dianggap 2, ini 1, berarti 2 kali lipatnya dari bintun. Nah, sekarang 1 juta ini belum sempat dibagikan, zaujah sudah mati, ibunya ini sudah mati. Bagaimana cara membagikan 1 juta ini? Cara membagikan 8 juta agar yang 1 juta ini yang belum sempat dibagikan juga masuk kepada 2 orang ini. Jadi dipindah, yang awalnya 1 juta ini haknya zaujah, sekarang berpindah kepada ibnun dan bintun. Itu namanya munasakhoh. Jadi munasakhoh itu memindah hak waris dari ahli waris yang satu kepada ahli waris yang lain. Awalnya 1 juta ini haknya zaujah, sekarang dipindah kepada ibnun dan bintun. Itu namanya munasakhoh. Ada caranya agar yang 1 juta ini tidak kemana-mana, artinya langsung kembali kepada ahli waris yang berikutnya. Jadi ada laki-laki meninggalkan istri, anak laki-laki, anak perempuan. Nah, sebelum hartanya si suami ini dibagikan kepada istri dan anak-anaknya, istrinya mati. Otomatis harta istri, warisan istri yang didapat dari suami itu kan harus dibagikan ke anak-anaknya juga. Itu namanya munasakhoh. Jadi satu ahli waris meninggal sebelum harta warisan yang pertama itu dibagikan. Dalam masalah munasakhoh ini ada 3 macam munasakhoh. Macam pertama, ahli waris kedua adalah ahli waris yang pertama, sama persis. Ahli waris yang kedua itu sama persis dengan ahli waris yang pertama. Macam yang kedua, ahli waris kedua bukan ahli waris yang pertama. Jadi ahli waris kedua itu berbeda 100% dengan ahli waris yang pertama. Yang ketiga, ahli waris kedua terdiri dari ahli waris pertama dan ada yang bukan ahli waris pertama. Jadi campuran. Ahli waris kedua itu ada yang persis dengan ahli waris pertama. Ahli waris kedua ada yang bukan sama sekali ahli waris pertama. Yang ketiga, ahli waris kedua itu terdiri dari 2 bagian. Ada yang ahli waris pertama, ada yang dari yang bukan ahli waris pertama. Gitu. Ini munasakhoh. Dalam munasakhoh itu ada 3 langkah yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan kasus munasakhoh ini. Yang pertama, itu membuat masalah awal. Yang kedua, membuat masalah kedua dari mayit kedua. Yang ketiga, membuat masalah jami'ah dengan membandingkan aslul masalah pertama dengan aslul masalah kedua. Dan setelah itu membandingkan aslul masalah kedua dengan bagian mayit pertama. Ini kalau sudah diaplikasikan ke tabel, insya Allah paham. Kita aplikasikan ke tabel. Ini munasakhoh ya. Nah, misalnya ada seorang suami ya, mati, itu meninggalkan istri
dan 4 anak laki-laki. Istri dan 4 anak laki-laki ya. Nah, kemudian sebelum harta waris dibagikan, itu salah satu anak yang 4 ini ada yang meninggal di sini, ibnun. Maka jadi yang pertama ya, yang meninggal itu adalah seorang suami meninggalkan istri dan 4 anak laki-laki. Sebelum harta sempat dibagikan kepada 5 orang ini, zaujah dan 4 orang ini, salah satu dari 4 anak ini ada yang meninggal, belum sempat dibagikan. Ini namanya masalah pertama, ini namanya masalah kedua. Cara menyelesaikan munasakhoh adalah membuat masalah awal dari mayit pertama dulu. Ini namanya masalah awal. Dari mayit pertama itu zauj. Kita buat masalahnya. Jadi zauj mati meninggalkan zaujah ya. Zaujah dan juga meninggalkan 4 orang anak. Zaujah kalau bersama anak dapat 1/8. 4 orang anak dapat asobah bin nafsi. Karena zaujah 1/8 maka asul masalahnya 8. 8 bagi 8 1, sisanya 7. Terjadi inkisar karena 7 dibagi 4 orang ini tidak pas. Inkisar harus ditashih. 4 dengan 7 itu nisbatnya mubayanah, berarti 4 dijadikan mahfud. Mahfudnya ini dinaikkan ke atas, berarti 4 kali 8 32. 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 7 sama dengan 28. Pas. Ini adalah masalah pertama ya, masalah pertama. Kemudian kita melangkah ke masalah kedua. Masalah kedua, siapa yang mati? Ibnun yang mati. Kita tentukan. Berarti kalau ibnun yang ditinggalkan adalah ummun. Dan salah satu ikhwah. Jadi ummun ini, jadi ahli waris yang kedua ini sama dengan ahli waris pertama. Ahli waris kedua sama dengan ahli waris pertama. Zaujah ini berubah menjadi ummun karena di sini namanya zaujah, soalnya yang meninggal suaminya. Di sini bernama ibnin, anak, karena yang meninggal bapaknya. Nah, sekarang di sini karena yang meninggal ibnun, maka zaujah ini berubah menjadi ummun namanya. Karena meninggal ibnun, maka arba'atu banin ini menjadi saudaranya ibnun. Jadi ahli waris kedua untuk pembagian yang kedua itu sama persis dengan ahli waris yang pertama. Ini adalah model munasakhoh yang pertama ya. Ahli waris kedua itu adalah ahli waris yang pertama. Ahli waris kedua adalah ahli waris yang pertama. Setelah itu kita buat masalah untuk yang kedua. Masalah yang kedua. Ibnun yang mati meninggalkan ibu. Ibu kalau bersama saudara lebih dari 1 itu dapat 1/6. Kemudian salah satu ikhwah ini asobah. Nah, ibu ini dapat 1/6, salah satu ikhwah asobah. Berarti asul masalahnya 6. 6 bagi 6 1, sisanya 5. Inkisar juga. 5 untuk 3 orang itu inkisar. Maka di inkisar ya, di tashih. Ini ada durusnya 3, bagiannya 5, nisbatnya mubayanah, berarti 3 jadi mahfud. Mahfudnya dinaikkan 3 kali 6 18, 3 kali 3 3 kali 1 3, 3 kali 5 15. Ini aslul masalah yang sudah tashih, yang sudah sahih ya. Jadi langkah pertama itu carilah menentukan masalah pertama. Menentukan masalah pertama dari mayit pertama. Yang kedua, menentukan masalah kedua dari mayit kedua. Membuat masalah kedua dari mayit kedua. Sudah ada. Syarat pertama, syarat kedua sudah terpenuhi.
Kemudian setelah itu yang ketiga syaratnya apa? Langkahnya membuat masalah jami'ah. Masalah jami'ah dengan cara apa? Dengan membandingkan aslul masalah pertama dengan aslul masalah kedua. Ini namanya masalah jami'ah. Kita tulis ya. Kita tulis. Masalah jami'ah itu gabungan antara masalah awal dengan masalah sani. Ini masalah awal ya. Masalah awal itu yang ini, yang ini. Kemudian ini masalah sani. Masalah sani itu yang ini ya. Yang ini masalah sani. Kita gabungkan. Cara menggabungkannya gimana? Kita tulis dulu masalah awal. Itu zaujah arba'atu banat, arba'atu banin. Zaujah 4 anak laki-laki. Tulis lengkap. Kemudian tulis masalah yang kedua. Masalah kedua siapa? Ummun dan 3 saudara. Ummun dan 3 saudara. Sudah ditulis semua. Kita gabungkan. Cara menggabungkannya gimana? Cara menggabungkannya adalah tadi kan masalah pertama setelah ditashih ini hasilnya. Jadi asul masalahnya jadi 32, zaujah bagiannya jadi 4, arba'atu banin bagiannya jadi 28. Kita tulis. Asul masalahnya 32, zaujah dapat 4, 4 anak laki-laki dapat 28. 28 itu per orang 77. Setelah itu, setelah kita tulis aslul masalahnya, setelah kita tulis masalah pertama, kita tulis juga masalah kedua. Masalah kedua yang ini, yang sudah ditashih. Ummun dapat 1. Jadi aslul masalahnya jadi 18 ya, 18. Ummun dapat 3, salah satu ikhwah dapat 15. Aslul masalahnya 18. Tulis 18, 3 dan 3 orang ini dapat 15, per orang dapat 5. Ini 15 ya. 3 orang dapat 15, berarti per orang 5. Tulis. Nah, setelah ditulis untuk menggabungkan dengan cara gimana menggabungkan? 18 ini dikalikan dengan aslul masalah pertama. Aslul masalah kedua dikalikan dengan aslul masalah pertama. Ini membandingkan asul masalah pertama dengan asul masalah kedua. Jadi asul masalah pertama dibandingkan dengan asul masalah kedua, dikalikan. 18 kali 32 57. Jangan cuma dikalikan dengan asul masalah, tapi dikalikan dengan semua bagian. 18 kali 4 72, 18 kali 7 126, terus 126 ya. Paham ya? Jadi asul masalah kedua asul masalah pertama itu dikalikan dengan asul masalah kedua. Tinggal mindah 32 kali 18. Jangan cuma dikalikan dengan asul masalah, tapi juga dikalikan dengan setiap bagian. Setelah itu, setelah asul masalah kedua dikalikan dengan asul masalah pertama, apa? Dan membandingkan asul masalah kedua dengan bagian mayit pertama. Bandingkan asul masalah kedua dengan bagian mayit kedua, itu maksudnya. Keliru. Bandingkan asul masalah kedua dengan bagian mayit kedua. Asul masalah kedua 8, mayit kedua bagiannya adalah 7. Ibnun. Nah, ini kan mayit kedua. Mayit pertama kan zauj tadi. Oke, 7 ini diambil, kita taruh sini. 7 kali 8 126. 7 kali 3 21, 7 kali 5 35, terus 35. Nah, ini sudah di jami'ah, selesai ini. Tinggal memasukkan hartanya itu ya. Tinggal memasukkan hartanya. Setelah ini selesai, dijumlahkan. Zaujah di tabel pertama itu dapat bagian 72, di bagian kedua dapat 21. Berarti zaujah atau ummun itu bagiannya adalah 72 ditambah 21.
1. 7 2 ditambah 2 1. Di sini bagiannya 93 ya kan. Kemudian ibnun atau akhun syakik. Bagiannya yang kedua yang pertama bagiannya adalah 126 tambah bagian kedua 35. 126 ditambah 35 sama dengan 161. Berarti zaujah atau ummun ini keseluruhannya dapat 93 ya. Akhun syakik ini atau ibnun ini per orangnya itu dapat 161. Jadi zaujun ini ya atau ummun ini dapat 93, ini dapat 106 1 106 1 106 1. Jumlahnya berapa? 161 kalikan 3 sama dengan 483 ditambah 93 sama dengan 576 sama dengan ini ya. Jun ngerti Jun? Tak ngerti Jun? Nanti kita ulangi lagi pakai tabel yang baru ya. Nah, nanti tinggal diapakan dimasukkan uangnya ini. Misalnya uangnya 200 juta ya. Uangnya 200 juta. Caranya sama. Ini dibagikan ini. Jadi 200 juta dibagi 576 sama dengan 200 dibagi 576 sama dengan 576 sama dengan 347.222. Terlalu besar. Hasilnya adalah 347.222. Ini hasilnya. Nah, setelah ketemu hasil maka kalikan bagian per orang. Zaujah berarti dikalikan dengan 93, berarti 347.22 ini dikalikan 93 sama dengan zaujah ini mendapatkan 32.291. Itu bagiannya dari 200 juta. Kemudian bagiannya ibnun berarti ini 347 dikalikan 161 sama dengan 55.902. Nah, sama 55.902 juta ya. 55.902.000 rupiah. Nah, ini itu bagiannya ya, bagiannya. Nah, jadi zaujah mendapatkan 32.291.000. Ibnun ini per orang mendapatkan 55.902.000 per orang. Ini sudah membagikan harta mayat yang kedua plus dengan mayat pertama. Sudah tidak
tidak apa namanya, tidak ada yang tidak dibagikan. Jadi munasakho itu adalah memindah bagian waris dari satu ahli waris ke ahli waris yang lain, itu namanya munasakho. Ya, munasakho. Jadi ada orang mati meninggalkan beberapa ahli waris, sebelum harta warisnya dibagikan ada orang yang mati lagi gitu. Itu namanya munasakho. Coba kita contohkan ya. Contohkan yang lain. Mungkin nanti bisa paham ya. Ada misalnya mati meninggalkan zaujah. Kemudian setelah zaujah umun ditinggalkan. Setelah umun yang ditinggalkan akhun li abawain. Berarti yang mati kalau ditinggal ada zaujahnya, siapa yang mati? Yang mati zauj, ya kan? Zauj yang mati. Bagiannya zaujah berapa? 1/4 karena tidak ada keturunan. Bagiannya umun berapa? Di sini 1/3. Ini asobah, ya kan? Aslul masalahnya berapa? Ini nisbahnya nisbah mubayanah. Maaf. Yang meninggal di sini bukan. Kita hapus dulu ya. Kita buat tabel baru. Jadi yang meninggal adalah zaujah. Yang ditinggalkan zauj, umun, dan akhun syakik. Zauj ini mendapatkan karena tidak bersama anak, zauj ini mendapatkan 1/2. Umun karena tidak bersama anak dan tidak bersama saudara lebih dari 1 mendapatkan 1/6, ya kan? Akhun sakik kok 1/6 1/3. Akhun sakik itu asobah, ya kan? Nah, nisbatnya nisbat apa ini? Nisbat mubayah, karena salah satu pembaginya tidak dapat membagi pembagi yang lain. Berarti kalau mubayana dikalikan asul masalahnya 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Asobahnya 1. Nah, sebelum sempat dibagikan ya, misalnya sebelum sempat dibagikan, zauj ini mati, zaujnya mati, ini mati. Kemudian yang ditinggalkan itu tidak sama dengan ini. Kalau ini ibunya istri kan, mertua. Kalau ini saudaranya istri. Kemudian yang ditinggalkan oleh zauj adalah istri keduanya misalnya. Zaujah istri kedua dari dan ibnun anak dari istri kedua. Berarti ahli waris kedua ini berbeda dengan ahli waris pertama. Kalau ini kan ahli waris dari golongan dari pihak istri, ini enggak. Jadi sekarang ini tabel kedua ya, tabel kedua. Zaujah itu dapat berapa kalau bersama anak? Mendapatkan 1/3.
8. Ibnon mendapatkan asobah. Asul masalahnya 8. 8 bagi 8 sama dengan 1. Di sini asobah berapa? 7. Nah, ini masalah awal ya. Ini namanya masalah awal. Ini masalah sani. Sekarang ketika sudah menemukan masalah awal dan masalah sani, kita masuk di jami ya. Digabungkan. Cara menggabungkannya seperti tadi. Ditulis semua ini. Bagian-bagian ini tulis dulu. Kemudian dijami. Caranya gini. Kita buat yang kecil aja. Dijami. Nah, kita tulis lagi yang di sini, tulis ini yang mati ya. Zaujun ini mayit kedua kan? Kita warnai hijau. Zaujun ini mayit kedua. Kemudian umun dan ahun syakik. Di sini ahli waris kedua ada zaujah, ada ibnun. Nah, setelah itu kita tulis lagi bagiannya zauj setengah, umun seper 3, sini asobah. Bagiannya 3, 2, 1. Di sini 1/8 dan asobah. Bagiannya 1 dan 7. Aslul masalah di sini berapa? 6 ya. Aslul masalah di sini 6, di sini 8. Cara jami'ah itu sudah ada caranya tadi. Jami'ah itu adalah yang pertama membandingkan aslul masalah pertama dengan aslul masalah kedua. Kita bandingkan aslul masalah pertama dengan aslul masalah kedua. Kita kalikan. 6 kali 8 dengan 48. Kemudian 8 kali 3 sama dengan 24 ya. 8 kali 2 sama dengan 16. 8 kali 1 sama dengan 8. Kita coba hitung ini. 24 tambah 16 ditambah 8 sama dengan 48. Di sini pas ya. Kemudian setelah itu, setelah membandingkan hasil masalah kedua dengan pertama, apa selanjutnya? Dan membandingkan hasil masalah kedua dengan bagian mayit kedua. Bagian mayit kedua berapa? Mayit pertamanya kan zaujah tadi. Mayit keduanya zaujun. Bagiannya berapa? 3 ya kan? Ini bagiannya mayit kedua itu 3. Ini bandingkan ke sini berarti menjadi 8 kalikan 3 sama dengan 24. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 7 sama dengan 21. 21 tambah 3 sama dengan 24. Nah, selesai ini sudah jami'ah. Setelah itu tambahkan ini bagiannya. Oh enggak, ini sudah tidak usah ditambahkan. Ini sudah apa namanya? Sudah bagiannya masing-masing ya. Sudah bagiannya masing-masing. Kalau ini tadi ditambahkan karena ahli waris pertama itu sama dengan ahli waris kedua ya.
Jadi ini uangnya semisal yang dari zaujah, ini uangnya semisal berapa, kita anggap 48, ya 48 juta lah ya, 48 juta. Berarti caranya gini, 48 juta bagi 48 sama dengan 1. Untuk menghitung yang di sini, ini asul masalahnya akan sudah berubah menjadi 48, di sini menjadi 24. Maka kalau yang zaujah ini tinggalkan semisal 20 juta, maka caranya 20 juta dibagi 48. Jadi 20 juta dibagi 48 sama dengan 416.060 sekian. Ini setelah ketemu ini maka dikalikan bagian satu per satu. Untuk zauj dikalikan berapa? Dikalikan 24. Berarti 400 ini dikalikan 24 bagiannya. 10 juta di sini, 10 juta. Kemudian 416.000 bagiannya umum 16 kalikan 16. Di sini 6 juta 666.000 sekian. Akun sakik 8. Berarti 416 dikalikan 8 sama dengan 3.333.000 sekian. Nah, setelah itu, setelah ketemu bagiannya zaujun ini dikesinikan. Berarti punya zaujun ini yang mau dibagikan kan di sini. 10 juta bagikan ke sini. 10 juta dibagi berapa? 24 sama dengan 10 juta dibagi 24 itu sama 400 sekian. Bagiannya zaujah di sini berapa? 3. Bagiannya ibnun di sini 21. Berarti zaujah dapat berapa? Nah, ini tinggal dikalikan. Zaujah di sini 416 ini ya, 416.000 dikalikan 3 sama dengan 1.249.000 sekian. Ibnun kalikan 21, 416 kalikan 21 sama dengan ibnun mendapatkan 8.749. Jadi ini sudah selesai bagiannya zaujah, zauj yang di sini sudah berpindah kepada ahli waris yang baru yang di sini. Paham ya? Itu adalah munasakhoh. Jadi munasakhoh itu adalah memindahkan hak waris dari satu ahli waris dipindahkan ke ahli waris yang lain. Itu namanya munasakhoh. Ini sebenarnya yang saya jelaskan ini adalah munasakhoh model kedua. Munasakhoh model kedua itu apa? Ahli waris kedua bukan ahli waris yang pertama.
Kalau yang pertama ahli waris kedua adalah ahli waris yang pertama, yang ini yang saya contohkan pertama. Kalau yang ini ahli waris kedua, yaitu yang tabel nomor 2 ini, ahli waris yang ini tidak sama dengan yang ini, berbeda. Cara menyelesaikannya kayak gini. Kalau campuran ya sama saja. Kalau campuran itu sama. Semisal kalau campuran itu terakhir nih. Kalau campuran ada orang mati ya. Itu yang ditinggalkan adalah yang pertama apa? Zaujah. Kemudian bintani, kemudian akhun syakik. Zaujah ada keturunan berarti mendapatkan seperjelas. Bintun sendirian dapat setengah. Akhun syakik dapat asobah. Asul masalahnya berarti 8 ya. 8 bagi 8 sama dengan 1. 8 bagi 2 sama dengan 4. Asobahnya 3. Ini masalah pertama. Kemudian temukan masalah keduanya yang ternyata ahli waris kedua, semisal kita buat tabelnya dulu. Ahli waris kedua umun, kemudian abun, kemudian bintani. Nah, umun ini kan di masalah pertama tidak ada, abun di masalah pertama tidak ada. Kalau bintani di masalah pertama itu ada. Maka ini adalah campuran antara ahli waris pertama dengan yang bukan ahli waris pertama. Jadi ada 3 munasakhoh itu. Yang pertama, ahli waris kedua itu sama persis dengan ahli waris pertama. Yang kedua, ahli waris kedua itu sama sekali bukan ahli waris pertama. Yang ketiga, ahli waris kedua itu adalah campuran antara ahli waris pertama dengan ahli waris yang lain. Umun di sini bersama keturunan mayat berarti akan mendapatkan 6. Abun di sini bersama keturunan mayat juga dapat 6. Bintani lebih dari 1 ya, lebih dari 1. Ini bukan setengah tapi 2/4. Ini mendapatkan 2/3, bukan setengah, karena bintani lebih dari 1. Asul masalahnya 3 kali 8 sama dengan 24. 24 bagi 8 3. 24 bagi 2 kali 2 bagi 3 sama dengan 16. Asobahnya berapa? Di sini asobahnya ada 5 ya. Asobahnya 5. Sekarang kita melangkah ke yang kedua. Berarti bintani dapat 2/3. Asul masalahnya berapa? 6 dan berarti di sini asul masalahnya 6. 6 bagi 6 sama dengan 1. 6 bagi 6 sama dengan 1. 6 kali 2 12 bagi 3 4. Pas 6. Ini asul masalah pertama, ini masalah kedua. Jamiahnya kayak tadi itu, gampang. Kita buat masalah jamiah. Tiga baris. Di sini juga 3 baris.
3 baris lagi, 3 baris lagi. Di sini kita tulis zaujah ya, bintani. Di sini akun syakik. Di sini umun, abun dan bintani. Tulis lagi bagiannya setengah, 1/8, 2/3 asoba. Di sini 1/6, 1/6, 2/3. Asul masalahnya yang di sini 2, 4, di sini 6. Cara pertama adalah membandingkan asul masalah yang kedua dengan asul masalah berkalikan 6. Ini bagiannya 3, 16, 5, 1, 1, 4. Tidak hanya dikalikan dengan yang di sini, tapi juga dikalikan dengan yang di bawah. 3 kali 6. Juga 16 kali 6, 5 kali 6. Nah, 6 kali 2, 4. Itu berapa? Kita pakai kalkulator saja. 6 kali 2, 4 sama dengan 144. Di sini 18. Ini 96. Sini 30 ya, 30. Nah, sudah ketemu ini bagiannya. Tinggal pindah kedua. Untuk asul masalah kedua ini untuk jamiah adalah mayatnya siapa kira-kira? Mayat kedua itu yang mana? Mayat kedua itu yang mana? Mayat kedua adalah zaujah ya. Mayat kedua adalah zaujah. Mayat keduanya zaujah. Ini adalah mayat kedua. Bagian mayat kedua berapa? 8. Bagian mayat kedua adalah 3. Berarti 6 kalikan 3, 1 kali 3. Ini kali 3 kali 3. 6 kali 3 sama dengan 8. 18. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 4 sama dengan 12. Ya kan? Ini selesai. Sudah ini namanya jamiah di dalam bab munasakhoh ya. Cara membagikan uangnya kayak tadi itu sudah. Jadi ini diambil nanti mendapatkan 10 juta, 10 jutanya bawa ke sini. Saya kira bab munasakhoh ini yang penting teman-teman bisa menyelesaikan masalah pertama, pasti bisa dan masalah kedua dan pertama pasti masalah jamiahnya itu bisa terselesaikan ya. Bisa terselesaikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Besok kita akan membahas materi terakhir, yaitu materi ghorowain. Ghorowain itu maknanya adalah sesuatu yang cemerlang, sesuatu yang bersinar ya. Seperti hadis ghurrul muhajjalin, itu sesuatu yang bercahaya. Kita akan bahas besok ghorowain sekaligus materi mawaris kita yang terakhir sekaligus penutup. Kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.